karena nggak mudah untuk mereview produk ya. Kenapa saya bilang nggak mudah mereview produk? Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini, saya akan memberikan reaction terhadap video review kacamata Eiger Krato yang dibuat oleh Mas Dunia Adian. Sebelumnya salam kenal terhadap Mas Dunia Adian ya. Selamat sudah menempuh 40.000 subscriber ya. Wah, itu lebih banyak dari saya tentunya. Dan video ini sempat trending di Twitter. Sebenarnya yang bukan bikin trending itu bukan videonya, tetapi layangan surat keberatan dari si perusahaan pemilik produk ke Mas Adian ini. Kebetulan saya juga beberapa kali mereview produk. Jadinya agak takut gimana sekarang mau nge-review produk gitu. Padahal kan ada sisi marketingnya dalam kita mereview produk. Orang jadi mau beli atau nggak beli gitu ya. Kebanyakan sih banyak yang beli, ulasannya baik-baik sih. Biasanya review produk tuh nggak terlalu yang ekstrim ngejelekin gimana sih. Saya ingin mereaction review kacamata Eiger Krato ini yang dibuat Mas Dunia Adian. Kenapa sih bisa sampai dilayangkan surat keberatan seperti itu ya? Kita coba cek aja videonya. Apa sih sebenarnya yang salah? Kita mulai aja ya reviewnya. Kenapa bisa sampai dilayangkan surat keberatan? Surat loh ini loh, artinya benar-benar formal ya, bukan teguran dari komen atau dan lain-lain, bukan teguran dari komentar YouTube Mas Adian ya, tapi langsung dilayangkan surat keberatan. Ada nomor suratnya, ada tanda tangan legalnya. Seperti apa sih videonya? Emang seburuk itu? Kita coba play dulu ya, kita berikan reaction terhadap video. Let's go. Melanjutkan video sebelumnya ya, yang kita mereview kacamata sepeda cross itu. Oke, sampai sini sebelumnya Mas Adian sudah pernah melakukan review kacamata sepeda ya, selain merek ini ya. Dan nggak tahu sih, sepertinya nggak dilayangkan surat keberatan oleh produk yang bersangkutan. Kita mulai lagi videonya ya. Ini kita akan mereview kacamata sepeda lain nih. Kebetulan yang saya pakai karena kemarin tuh kacamata Rogo itu bagus, harganya affordable, cuman nggak muat di muka saya. Nah, video kali ini itu saya dedikasikan untuk mereka-mereka yang punya masalah sama dengan saya, yang mukanya lebar, susah pakai kacamata gitu. Mungkin kalau nggak pakai kacamata terus nggak apa-apa ya, tapi kalau sepedaan tuh kalau nggak pakai kacamata ini juga masalah. Betul. Nanti susah nyari. Sepedahan susah kalau nggak pakai kacamata. Saya akhirnya setelah mencari-cari, mencoba berbagai macam kacamata, membeli banyak sekali kacamata. Oke, dari kata-katanya di menit 55 detik ini dia membeli ya. Jadi produknya ini tidak di endorse ya. Jadi dibeli oleh Mas Adian. Tidak ada ikatan kontrak antara si produk dengan Mas Adiannya. Dia benar-benar beli, di review secara jujur. Kita lanjut ya. Akhirnya saya ketemu dengan sebuah kacamata yang pas dengan saya, dan alhamdulillah harganya masih terjangkau buat saya. Kacamata itu adalah Eiger. Oke, ini kacamatanya ya. Ini adalah kacamata brand dalam negeri. Ya, sekali lagi saya tidak mengulas produknya karena saya bukan konsumen dari produk ini, tapi saya melakukan reaction terhadap video yang dibuat oleh Mas Dunia Adian ya. Menurut saya banget, saya memakai banyak sekali baju, sendal, sepatu, pokoknya Korea dari Eiger lah, banyak sekali saya pakai. Jadi Mas Adian ini langganan Eiger juga ya. Kacamata Eiger ini kayak menjadi oasis. Sepatu dan juga apa tadi dibilang tas Di ya. padang pasir gitu kan, mencari-cari kacamata karena nggak ada yang muat di kepala saya. Bahkan saya itu masuk sebuah mall ke gerai salah satu kacamata mahal lah, nah, sebut saja Oakley lah, yang harga kacamatanya 3 juta 2 juta tuh. Udah deh, kalau ada yang muat gue beli deh. Nah, dari video ini kita lihat bahwa Mas Adian mau membeli kacamata Oakley yang harganya 2 hingga 3 jutaan. Tentunya lebih tinggi harganya dari kacamata ini, tapi nggak muat di wajahnya. Sama kayak wajah saya juga besar ya, sehingga dia membeli produk ini. Seperti itu. Dan hingga ke menit 1 menit 55 detik ini kita bisa lihat videonya itu sangat proper ya, karena dia menggunakan tripod. Ini saya yakin dia menggunakan tripod. Dia nggak memegang handphonenya seperti ini ya, jadinya nggak goyang-goyang ya, jadi gini-gini ya, nggak gini-gini ya. Videonya sangat proper,
Harga tripod itu kalau kalian cek di Tokopedia 50.000 sampai 1 juta atau lebih dari itu juga ada. Jadi videonya dia memberikan effort dalam pembuatan video ya, bahwa videonya ini stabil ya. Dan juga yang kedua, dia menggunakan alas. Saya mereview langsung di Ubin, mungkin udah banyak surat keberatan karena saya biasa melakukan review langsung di Ubin ya, nggak pakai alas-alas stiker kayak gini. Waduh, ngeri juga ya sekarang ya. Dapat hardcase ini. Nah, yang lebih bagusnya lagi apa, dia harganya kejangkau, itu nggak sampai juta-jutaan. Waduh, kalau saya belum terjangkau harga segitu. Nah, itu waktu itu ada di Mahal juga ya. buy one get one. Jadi Kalau bagi saya sih mahal karena saya kan kaum ekonomi lemah ya. milih Poin ketiga dari video ini, sepertinya handphone yang digunakan ini handphone mahal ya, mungkin di atas 2 hingga 3 juta ke atas lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Atau pakai kamera mungkin. Artinya dia menunjukkan effort dalam pembuatan videonya ya. Menunjukkan effort dalam pembuatan videonya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena biasanya saya menggunakan Vivo Z1 Pro ini untuk melakukan review produk ya. Dan biasanya kalau kamera handphone ya, didekatkan objek ke lensanya itu cahayanya itu terang gelap, jadi kayak kedap-kedut gitu loh. Mungkin di handphonenya udah disentuh titik fokus sih, tapi biasanya kalau didekatkan ke lensa kamera handphone biasanya itu enggak fokus ya, fokusnya berubah. Itu kalau kamera handphone saya ya. Tapi berbeda dengan kamera yang digunakan Mas Adian ini, ketika objeknya didekatkan ke lensa ini tetap fokus ya. Artinya mungkin handphone atau smartphone yang digunakan itu sepertinya sih lebih mahal dari punya saya. Artinya menunjukkan effort dalam pembuatan video. bayar cuma 400 dapat baju ya 400an juga, jadi kayak Oh, jadi dia beli baju juga pantas. dan juga kacamata di store tersebut. Sama saya beli 2 kali, yang ini di Eiger, yang saya pakai itu beli di Eiger. Oke, dijelaskan oleh Mas Adian bahwa dia tidak bekerja sama dengan Eiger ya, seperti yang ada di dalam video. Kembali lagi saya mengomentari atau mereaction yang ada di video, bukan produknya. Bagi kita, akhirnya saya beli 2. Kenapa saya beli 2? Karena mumpung ada Jadi tidak di endorse ya. nih bagi saya nih, akhirnya saya beli 2. Bayangin yang juta-jutaan aja nggak muat nih, untung muat, ada yang murah dan muat. Nah, ini bentuknya kayak gini di emboss ini keren kan, kuat nih, keras nih hardcase. Nah, kita langsung buka aja ya. Aku ingin menjadi seperti idolaku. Akhirnya, nah isinya apa aja? Oh, ini isinya. Jadi pertama dapat lapnya ya, Eiger ini standar lah, semua kacamata harus dapat lembut. Kalau kacamata nggak dikasih begini ya susah. Nah, ini menurut saya sih bagus ya, karena kacamata KW aja, misal Oakley KW aja itu dengan kualitasnya bagus ya, itu lebih mahal dari ini gitu. Ya, ngapain beli KW kalau ada yang bagus dan Nah, murah. bagus nih, Nah, dibanding dengan dia membeli barang kemarin, dengan saya original. sih lebih value for money si Rockbros ya, karena dia dapat banyak lensa. Nah, ini cuman dapat 1 lensa. Ini tuh Eiger Kerato. Kebetulan juga saya suka banget tuh kacamata yang warna kuning, karena dari bersepeda tahun 2010 saya tuh pakainya kacamata sepeda itu yang warna kuning, karena dipakai untuk masuk hutan yang gelap dia kelihatan, pakai yang terang dia tidak silau. Apalagi nih desainnya keren kan tuh. Oke. Desainnya keren, lebar nih. Sebenarnya nggak terlalu beda lebarnya ya dengan Di sini dia mulai mereview produknya ya. yang tempo hari kita review itu yang Rock Bros atau yang normal. Jadi ini kalau bagi yang mukanya normal tidak lebar seperti saya masuk, cuman bagi yang mukanya lebar ini fleksibel. Nah, jadi ini masuk ini fleksibel. Ini bedanya itu di situ. Jadi kacamata ini tuh terus nose-nya ini enak banget dipakai. Saya udah pakai ini udah hampir sebulan ya, yang satunya ya. Ini yang stok saya aja, saya beli 2. Ada emboss stiker di sini. Oke. Kita harus bangga dengan produk Indonesia, tapi produk Ya. Indonesia yang memang kualitasnya bagus gitu. Dan Oke.
Di sini dijelaskan di video, bukan di produk dijelaskan, tapi di video dijelaskan bahwa si Mas Adian ini dia bangga ya menggunakan produk tersebut karena produk ini buatan Indonesia. Review jujurnya dilakukan benar-benar profesional, benar-benar wajar dan sangat sopan bahasanya. Bahkan tidak ada itikat yang untuk ulasan untuk memberikan komen negatif terhadap produknya ya. Karena merah itu sama kuning jadi keren kan. Jadi masuk kan. Ini dijual harga normal pun, misalnya dia jual 400.000 pun menurut saya masih Jadi walaupun tidak diskon dia tetap beli karena menurut dia harganya sangat worth it dengan produknya. Produknya bagus ya. Oh, bahkan di video ini disebut bahwa kacamata yang dia beli ini dengan produk ini disebutkan bahwa itu idaman dia ya. Kenapa ya bisa sampai dilayangkan surat keberatan ya? Tapi di luar hal itu semua, masalah ini sih sudah selesai antara Mas Adian dengan si pemilik atau perusahaannya ya. Perusahaan sudah meminta maaf kepada Mas Adian. Cuma saya ingin mereaction saja ya, karena kan saya juga reviewer produk-produk seperti itu. Takutnya hal yang terjadi di Mas Adian ini terjadi kepada saya gitu. Apalagi saya masih YouTuber kecil lagi. Bahkan AdSense aja belum jalan lah ya. Oke. Kalau dari videonya kembali lah, kita teknis videonya lagi ya. Ini ada transisi ya di menit 7 berapa tadi. Nah, kembali lagi ke video teknis videonya dari menit 7.56 detik. 7 menit 56 detik kita bisa lihat nih. Ada transisi, artinya video ini sangat proper dibuat, memiliki effort untuk dibuat karena ada transisi ya. Artinya video ini diedit ya. Jadi menurut saya Mas Adian ini cukup effort ya dalam membuat videonya ya. Oke, di videonya juga ada musik, artinya kan pasti diedit lah video ini. Nah, ada foto-foto dia menggunakan produk. Dan yang terakhir, reaction saya terhadap video ini, bukan terhadap produk ya, terhadap video ini adalah pencahayaannya itu cukup baik sehingga saya menggunakan TV 24 inch ya dalam memutar video ini ya. Cukup detail gitu dan jelas cahaya dari videonya. Artinya Mas Adian pasti dia effort juga dalam mencari tempat untuk syuting YouTube-nya yang terang ya. Di sini saya bahkan masih bisa melihat price tag harga si produknya ini ya. Artinya videonya cukup tajam juga ya. Dan reviewnya juga detail ya. Proper sih videonya. Jajan itu kacamata lama. Dibuatnya juga dengan effort karena nggak mudah untuk mereview produk ya. Kenapa saya bilang gak mudah mereview produk? Yang pertama, kalian harus menyiapkan atau membeli produknya. Yang kedua, menyiapkan kameranya. Yang ketiga, menyiapkan soundnya seperti yang saya pakai ini, atau saya biasa juga menggunakan sound ini. Lalu setelah kita record, mungkin ada kesalahan apapun, ada kesalahan teknis dan apapun. Nah, itu harus diulang lagi, kadang di tag ulang videonya. Lalu setelah selesai nih material video yang mentah, kita masukkan ke editor, baik itu Premiere Pro, Vegas, ataupun kalau di smartphone itu KineMaster ya. Dan itu diedit lagi sedikit demi sedikit, dibuang part-part yang nggak diperlukan. Jadi sangat effort ya dalam membuat sebuah video di YouTube, baik itu reviewer, gaming, atau lain-lain lah pokoknya. Seperti itu. Menemukan kacamata yang lama saya cari-cari. Nah, ini berarti kacamata idaman dia ya. Nah, bagi teman-teman share juga mungkin ada. Oke, mungkin sampai situ ya videonya. Video sini udah sangat proper sih, udah detail, lalu juga kontennya detail, lalu juga secara audionya oke, lalu secara pengambilan gambarnya juga detail, pencahayaannya juga oke, nggak layarnya kedap-kedip gitu ya, kedap-kedip gitu, enggak ya, bagus banget. Dan kita memiliki hak untuk memberikan pendapat, diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan konsumen. Salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terhadap barang atau jasa yang digunakan. Seperti itu. Tapi ini kasusnya lebih ke teknis ya.
surat keberatannya itu kalau saya baca sih lebih ke teknis ya. Dan saya sudah berkomentar di sini. Oke, Mas Adian, salam kenal ya. Oke, mungkin itu aja reaction gue terhadap video review kacamata Acer yang lagi viral di. Sebenarnya yang viral itu surat keberatannya sih, dan antara perusahaan dengan Mas Adian juga sudah berdamai seperti itu. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi pada YouTuber lain, baik yang kecil atau yang besar, terutama saya yang masih kecil tapi badannya besar. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semangat para konten creator Indonesia, semangat para YouTube reviewer Indonesia, itu semangat terus ya. Apapun masalah yang di depan, di sharing aja di sosial media. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini kalau kalian berkenan. Kalau nggak berkenan ya udahlah. Karena kenapa? Dengan subscribe kalian bisa mendapatkan kacamata Oakley. Oke, sekian video dari saya. Bro Musa pamit.